Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi berjumpa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agama Islam masuk ke Indonesia dan berkembang melalui proses yang panjang, di mana daerah pesisir merupakan pusat segala aktivitas yang menjadikan tempat strategis dalam melakukan dakwah syiar Islam yang dilakukan oleh para ulama terdahulu hingga Islam kita rasakan saat ini. Dan pada jejak Islam kali ini kita akan melihat bagaimana dakwah syiar Islam di daerah pesisir. Tetap ikuti kami dalam program Jejak Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badri Zauhari Zamzam, tinggal di sini namanya Desa Dondang, Kelurahan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun mengenai perkembangan dakwah Islam di kampung ini, alhamdulillah sedikit banyaknya sudah ada kegiatan-kegiatan setiap malamnya untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kegiatan seperti majelis ta'lim mingguan, setiap malam itu ada gilirannya dari rasanya setiap malam itu ada, tidak ada yang kosong. Alhamdulillah ada kegiatan dari segi kegiatan keagamaannya, baik itu acara Maulid Nabi ataupun burdah ataupun kajian kitab Islam dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah, dan untuk yang siang mungkin ibu-ibu ada ya, seminggu itu ada 2 atau 3 kali seperti yang yasinan, arisan dan seterusnya, itu juga diisi dengan kajian-kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana siang hari ini kita diminta tuan rumah untuk membacakan doa. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan permintaanmu. Nah, dari hal ini, doa itu adalah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu tidak terbatas selama mendoakan itu kebaikan, tidak terbatas kepada untuk diri sendiri, kepada kedua orang tua, kepada kawan, sanak famili dan seterusnya, kaum muslimin dan muslimat, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Jadi sama-sama mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan selain kita mengabulkan hajat kita, sahabat kita, teman kita, tuan rumah, dengan niat mudah-mudahan karena kita mengabulkan hajat mereka, Allah juga kabulkan hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekedar itu saja pembukaan untuk pembacaan tahlil hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سبحان الله وبحمده 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 الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Kalau untuk kegiatan di masjid, alhamdulillah masyarakat antusias untuk hadir, masya Allah. Kalau untuk pengajian malam Sabtu itu syarah kitab Aqidatul Awam yang bernama Tashilul Maram. Kemudian di masjid juga ada mengadakan pengajian bulanan yang disampaikan oleh Al-Habib Hadi, ya, dan kitab yang dibawakan beliau adalah kitab Al-Insanul Kamil, Muhammad Insanul Kamil fi masalah tarikh atau daripada riwayat cerita daripada hidup Nabi SAW. Adapun juga setiap malam Rabu minggu ketiga juga ada pengajian biasa diisi oleh Guru Ahmad Muslih. Beliau juga membaca kitab Hidayatul Azkiya. Dan juga setiap Rabunya, setiap akhir awal bulan daripada bulan malam Rabu atau malam Selasa juga diisi oleh Guru Ahmad Zaini. Beliau juga membaca kitab, diantaranya yang pertama Adab Sulukul Murid. Nah, yang kedua Safinatun Najah. Bahkan kadang-kadang ulama yang datang ke sini dari luar daerah, seperti Jawa, bahkan sampai datang dari Hadramaut. Alhamdulillah dengan asbab mereka datang, masyarakat pun juga. Bahkan kadang-kadang masjid bisa tidak menampung tempatnya sampai keluar. Alhamdulillah Kelurahan Dundang dengan adanya tersebut, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan semuanya itu mendapat keberkahan dengan asbab dilaksanakannya pengajian tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang masih berada di bulan ke-7 dari perhitungan kalender bulan Qamariyah, yakni bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan mulia atau Ashhurul Hurum, selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Haram. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum. Artinya sesungguhnya di bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu mulia. Bulan Rajab juga termasuk bulan spesial, sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anul Talibin, yakni menjadi turunan kata dari tarjih, yang berarti mengagungkan atau memuliakan. Sehingga di zaman dulu masyarakat Arab memuliakan Rajab di atas bulan-bulan lainnya. Para ulama juga memaknai Rajab sebagai al-hasab, yang berarti muncul atau menetes. Hal ini karena derasnya kesan kebaikan dan keberkahan pada bulan Rajab. Istilah lain bulan Rajab juga disebut sebagai Rajab, yang bermakna melempar, karena musuh dan setan-setan pada bulan ini dikutuk dan dilempari sehingga mereka tidak jadi menyakiti para wali dan orang-orang saleh. Pada bulan Rajab ini kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa banyak beribadah dan juga berdoa. Hal ini karena ibadah pada bulan Rajab memiliki keistimewaan sendiri dalam bentuk dilipat gandakannya segala pahala dari ibadah yang kita lakukan. Bukan hanya itu, kita juga harus berhati-hati, waspada dengan tidak melakukan dosa pada bulan Rajab, karena Allah juga akan melipat gandakan dosa bagi siapa saja yang berbuat dosa, meninggalkan perintahnya dan malah mengerjakan yang dilarang. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimakumullah, selain melakukan ikhtiar untuk memperbanyak ibadah, kita juga harus berdoa agar kita senantiasa diberi kekuatan dalam menjalani ibadah yang kita lakukan di bulan Rajab. Pemirsa, daerah pesisir memiliki peranan penting dalam syiar dakwah Islam, di mana para ulama terdahulu memiliki berbagai strategi dakwah, seperti halnya melakukan pendekatan secara individu kepada masyarakat, dan adanya kegiatan-kegiatan pengajian rutin, serta kegiatan keagamaan lainnya yang menjadikan syiar Islam tetap istiqomah. دعوتي الأشجار سكينة تمشي إليه على سقف الأقادم كأنما سقرت سقر لمكاتبت ضلوعها من بديل الخد باللقب مثل الغمامات أن سراسير تنتقي عبر وطيس الهجر عمي أقصت بالقمر المنشق إن له بقلبه نسبة نورة القسم ومع والغرب الخير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عميق واصرخ في الغار والصديق لم يرك وهم يقولون ما بالغار من آله ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البريات لم تمسك. Di sini kita ada berada di majelis fi sabilillah, majelis rutin mingguan. Yang dibaca di sini adalah qasidah burdah dan pengajian kitab Aqidatul Awam. Qasidah burdah ini adalah bait-bait syair, pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya ada 160 baitan yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Beliau ini hidup di zaman abad yang ke-7, 660-an. Bisa dikatakan pujian ataupun maulid Nabi yang tua ataupun yang lama. Kalau maulid Habsyi, maulid Azab, maulid-maulid yang lainnya itu kan baru-baru aja. Nah, kalau qasidah burdah ini sudah lama, di abad ke-7 itu dikarang.
Kenapa dikatakan burdah? Burdah itu artinya selendang, seperti inilah selendang. Karena yang mengarang ini Imam Al-Busiri, ketika waktu mengarang itu beliau dalam keadaan sakit lumpuh. Kemudian beliau memulai pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan sebuah selendang. Kemudian dipakaikan sehingga ketika bangun tidur si Imam Al-Busiri pengarang qasidah burdah ini dalam keadaan sehat walafiat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan al-burdah. Burdah itu artinya selendang. Jadi qasidah ini sangat terkenal lah di kalangan kaum muslimin, dibaca dari abad yang ke-7 sampai sekarang, dan itu banyak kesan ataupun bekas yang dihasilkan daripada setelah membacanya, keberkahan yang didapat insyaallah. Kemudian setelah pembacaan qasidah burdah, kita kaji syair juga, yaitu Aqidatul Awam. Adapun Aqidatul Awam ini dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Beliau itu hidup di abad ke-13 sudah, baru-baru aja ya, abad Hijriah. Kisahnya pun kurang lebih sama seperti qasidah burdah, yaitu mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW sampai di pertengahan bait, kemudian disempurnakan oleh baginda Rasulullah SAW. Isinya adalah Aqidatul Awam ini adalah berbicara tentang akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat-sifat Nabi, tentang hari kiamat, tentang alam kubur, tentang akidah lah intinya, akidah Islam. Baik, jadi kita masih di dalam pembahasan tentang bid'ah, untung sekalinya bid'ah. Nah, jadi bid'ah sudah kita bahas, ada 5, 3 diantaranya sudah kita bahas, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah.
Sisa 2 lagi. Nah, ini yang keempat, bid'ah yang makruh. Apa itu? Yaitu sesuatu yang mencapai akan dia oleh qaidatul karahah. Seperti hukumnya makruh lah. Nah, apa contohnya? Seperti menentukan hari-hari yang utama untuk beribadah tidak pada hari-hari yang selainnya. Nah, ini disebutkan para fuqaha ulama fikih bahwa menentukan satu hari ataupun satu malam khusus untuk beribadah tapi tidak beribadah di hari yang lainnya, itu hukumnya makruh. Harapan kami untuk kedepannya majelis-majelis ilmu seperti ini terus ada dan berkembang. Jangan terhenti di satu tempat ataupun di satu kitab. Selesai kitab belajar, selesai enggak. Jadi terus belajar dan terus belajar. Harapannya seperti itu. Jadi majelis-majelis keilmuan, majelis-majelis keilmuan keislaman ini terus berkembang. Semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin berkembang. Dan adapun harapan kedepannya kami di sini sebagai warga Dondang agar masyarakat lebih banyak lagi, lebih semangat lagi, lebih rajin lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut agar supaya kampung ini bisa aman, sentosa, bahagia dan berberkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pemirsa, dengan banyaknya kegiatan pengajian rutin yang dilakukan oleh para pensiar Islam menunjukkan Islam telah diterima dengan ramah. Seperti halnya di daerah Handil Pesisir, dakwah siar Islam terus berkembang hingga saat ini dengan antusias masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan keagamaan agar selalu berpegang teguh pada ajaran syariat Islam. Kita akan kembali berjumpa dalam program Jejak Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam